sudah bisa semuanya, sudah tahu tuh biasanya Aku disingkat nggak dengan tahu, Bu. biasanya disingkat dengan apa? Ulul Azmi. Rasulul Azmi. Azmi. Rasul Ulul Azmi itu ada 5 kan, biasanya disingkat dengan mim. Waalaikumsalam. Oh, mim. Apa itu mim? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, sekarang buku besar street ya. Sekarang kita belajar Oh, apa, Bu? Oh, bukan, Bu. Kalau kan ada beberapa yang baru. Buku paket PA itu tetap yang pakai lama karena itu kan 1 tahun, dipakainya 1 tahun. Itu ada di halaman 106. Ya, terus berapa, Bu? Sudah, Bu. Halaman 106. Halaman 106. Sudah, Bu. Ini dia. Sudah, belum ya? Sekarang kita akan jelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi. Tadi ada yang mau menjawab apa sih maksudnya Rasul Ulul Azmi itu, siapa yang mau jawab? Yang memiliki apa? Ya, silakan siapa? Orang yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Orang yang memiliki ketabahan, keteguhan hati, kesabaran, dan lain-lain. Siapa yang mau menjawab lagi? Pasti Rasulul Azmi itu. Tadi lo yang jawab siapa tadi? Tetap sabar dan tabah, menyebar ajaran Allah. Nah, sekarang sudah dijelaskan ya. Rasulul Azmi. Ulul Azmi itu terdiri dari 2 kata. Ada ulul, ada azmi. Ulul itu bisa ulil azmi benar, ulul azmi benar. Ulul atau ulul itu artinya adalah mempunyai atau memiliki. Ingat, ulul azmi terdiri dari 2 kata, yaitu kata ulul dan azmi. Kalau ulul artinya adalah mempunyai atau memiliki, kalau azmi atau al-azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Kalau ulul azmi itu kan arti perkata. Ulul artinya apa, Nana? Memiliki. Kalau azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Kalau digabungkan ulul azmi itu artinya apa? Memiliki keteguhan atau tekad ulul azmi. Nah, ulul azmi artinya apa? Memiliki keteguhan atau tekad. Nah, sekarang kalau Rasul ulul azmi itu artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah. Anak-anak boleh bukunya digarisbawahi kalau kurang jelas, biar tidak melihat buku saja. Jadi gitu ya. Ulul azmi terdiri dari 2 kata yang artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau secara istilah Rasulul azmi artinya Rasul yang memiliki apa? Keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat. Karena teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, siapa saja Rasulul Azmi itu? Tadi sudah kita sebutkan, benar sekali. Kalau anak-anak mudah lupa mengingat siapa saja Rasulul Azmi, anak-anak boleh menyingkatnya. Oh, Rasulul Azmi itu Nimim. N I M. Oh ya Allah, ini kok satu-satu semuanya sih. Tadinya
semuanya dulu. 4. Satu semua. Iya, 1 semua. Gimana? Ntar, besar screen lagi. Oke. Biar anak-anak itu lebih mudah ingat, anak-anak boleh menyingkatnya dengan sebutan Mimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Jangan Idris. Nanti ini diganti Nabi Idris. Wah. Nah, ingat Rasulullah itu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ya Allah, Muhammadnya ini seharusnya Sallallahu Alaihi Wasallam ini kok Salah lagi. salah lagi manusia. Nah, sekarang kenapa mereka itu kok termasuk sebagai Rasulullah? Kenapa? Saya bisa jawab. Contoh Nabi Nuh, dia siapa yang mau menjawab kenapa Nabi Nuh itu termasuk Saya. Rasulullah? Ya, silakan Mas dijawab. Ayo Satria. Nabi Nuh dalam menjalankan tugasnya mendapatkan banyak tantangan termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kanan. Oh, oke. Meskipun demikian Nabi Nuh tetap mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajaran. Itu mah di buku yang kamu tahu deh. Yang Itu kamu tahu belah laut sekilas. itu nak. Oh, Bisa membelah laut. Jadi Kanan itu tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kalau istrinya Nabi Nuh itu, kalau istrinya Nabi Nuh, Dia ikut gimana? Apakah Dia nggak, kalau istrinya Nabi Nuh, dia nggak boleh. apakah mengikuti juga? Tidak. Dia Tidak. lihat ke belakang. Tidak. Jadi istri dan anaknya Nabi Nuh itu, jadi Nabi Nuh itu dicoba, diberikan ujian oleh Allah. Jadi Bu Guru kasih contoh misalnya. Jadi Nabi Nuh itu, bayangkan ya, selama 950 tahun Nabi Nuh menyiarkan ajarannya Allah. Namun umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kanan. Bayangkan nak, kamu belajar 2 jam saja, disuruh belajar 2 jam. Belajar loh ini ya, ini bukan sesuatu hal yang sangat sangat sulit. Ini hanya belajar. Anak-anak pasti mengeluh, iya tak? 2 jam non-stop belajar. Mengeluh nggak? Mengeluh kan? Pasti mengeluh. Nah, bayangkan ini Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengajar, memberikan, menyiarkan. Bu Guru aja, semisal Bu Guru disuruh ngajar selama 2 jam non-stop, Bu Guru pasti mengeluh, Bu Guru pasti capek. Ini Nabi Nuh 950 tahun, hampir 1 abad. Hampir 1 abad umatnya tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Sudah berapa keturunan itu? Kayak itu. Sudah berapa keturunan itu? Terus Kan kemudian udah 950 tahun Nabi Nuh nggak meninggal dong. loh kan sudah dikasih tahu, kita sudah sering cerita umurnya orang-orang terdahulu itu sangat panjang sekali. Nabi Adam berapa tahun umurnya? 350 tahun, ya kan? Memang berapa Bu? Hampir 100 tahun Nabi. Enggak Bu, dia sampai 900-an hampir sahabat. Iya, hampir sama Bu. Oh ya, hampir sama sahabat tuh ya, Nabi Adam. Cuma jadi ketika Nabi Muhammad, jadi mulai dari Nabi Adam akhirnya sampai Nabi Muhammad, maka Allah itu memberikan umur kepada umatnya itu hanya sedikit. Bahkan Nabi Muhammad meninggal umur berapa? Umur 60 tahun kan? Nah, akhirnya Nabi Nuh cobaan apa lagi yang diterima Nabi Nuh? Allah menurunkan siksaan kepada umatnya berupa banjir. Kalau orang Indonesia sekarang diberi banjir, diberi cobaan banjir, sudah mengeluh, sudah demo, sudah meminta bantuan. Ini gimana bisa dibantu sama pemerintah, sudah protes dan lain-lain. Ini Nabi Nuh anak-anak. Bayangkan sebuah kota itu sebuah pulau itu sampai tenggelam. Jadi ada apa namanya? Ada filosofinya juga loh. Banjir.
Akhirnya bisa berbuat terlambat. Ya, nggak bisa masuk. Oh ya. Nah, jadi Allah menurunkan siksaan kepada umatnya itu berupa banjir besar. Banjir yang sangat besar. Bayangkan kota Malang kalau tenggelam. Kamu pergi ke Gunung Putri tidur yang di Batu, itu tenggelam. Itu Nabi Nuh diberikan cobaan seperti itu, tapi Nabi Nuh tetap sabar, tetap bersyukur. Kalau kita sudah menang. Akhirnya makanya Nabi Nuh itu dimasukkan ke dalam Rasul Ulul Azmi. Berikutnya sekarang Nabi Ibrahim. Jangan Nabi Ibrahim itu kenapa kok bisa sebagai Rasulullah Azmi? Siapa tahu? Apa susah? Banyak orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, termasuk Raja Namrud dan juga ayahnya sendiri yang bernama Azar. Oh iya, benar banget. Apa namanya, kalau yaitu Kan'an. Kalau Nabi Ibrahim yang tidak mau mengikuti ajarannya adalah siapa? Raja dan ayah. Adalah ayahnya, benar, ayahnya. Bernama siapa ayahnya? Bernama Azar. Nah, ya Azar. Nah, yang paling fenomenal, yang paling itu apa? Dibakar, Bu. Dibakar oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Jadi ini ayahnya seorang jadi nabi, mengajar seorang ayah pembuat patung-patung berhala. Iya, tahu kan ceritanya apa? Nah, di Mekah itu Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ibrahim yang membuat patung-patung itu. Terus kemudian Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud yang sangat zalim, musyrik dan kufur. Kenapa Nabi Ibrahim itu sampai mau dibakar oleh Raja Namrud? Karena menyerupai dengan sesuai dengan biasanya kaumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dihukum oleh Raja Namrud untuk dibakar. Namun bayangkan nih, Mas Alfa deh. Bayangkan Mas Alfa disuruh masuk ke dalam api, pasti nggak masuk ke dalam api. Kalau kita masuk ke dalam api, kita pasti terbakar, ya kan? Ya. Pasti itu terbakar. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah api ini dingin. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan bajunya tidak ada yang terbakar. Masya Allah. Itu adalah bentuk ketabahan dan kesabarannya Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim kemudian berhenti menyiarkan agama? Tidak. Nabi Musa alaihissalam yang anak-anak tahu deh, Nabi Musa alaihissalam itu cobaannya apa? Mulai dari bayi apa? Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh raja orang tuanya karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa Oh iya, kan Raja Fir'aun itu. Fir'aun itu adalah raja yang sangat banget. Nah, apabila ada bayi laki-laki, maka harus termasuk Nabi Musa. Nah, karena takut dibunuh oleh Raja orang tua Raja Fir'aun bermimpi, Bu. Nabi Musa di sungai. Kenapa? Mimpi, Bu. Itu bermimpi. Terus yang ada anak laki-laki, ada anak. Iya benar, ada anak laki-laki. Istrinya kan juga jatuhin mahkotanya, Bu. Iya benar sekali, makanya
Raja Fir'aun bermimpi terlebih dahulu, sehingga dia pada bayi laki-laki maka harus dibunuh. Karena takut dibunuh, Nabi Musa dihancurkan di sungai. Itu yang pertama. Itu Nabi Musa. Kalau anak-anak bayangin ya, kalau Bu Guru aja deh, Bu Guru menghancurkan anaknya Bu Guru, ya Bu Guru sedih dong. Gak mungkin lah. Itulah cobaannya Nabi Musa. Berikutnya, Nabi Musa hidup di zaman Raja Fir'aun yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Terus kemudian Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun dan rakyatnya. Terus Nabi Musa apa lagi? Nabi Musa dikejar oleh siapa? Oleh Fir'aun dan pasukannya untuk dibunuh. Dan akhirnya di Lautan Merah. Di Lautan Merah. Nanti kita bahas mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Nabi ya. Itu adalah Nabi Musa. Sekarang Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir dengan perantaraan ibu saja. Masya Allah ya. Allah itu seorang perempuan hamil tanpa seorang laki-laki. Oh, Ibu Maryam, Bu. Ibu Maryam. Ya, Ibu Maryam. Kalau sekarang hamil tanpa laki-laki, ya tidak bisa. Harus menikah dulu baru punya anak. Berarti melakukan kalau Nabi Isa ini lahir tanpa seorang ayah, Masya Allah. Kun fayakun, ketika Allah mengendaki jadi maka jadi. Nabi Isa cobaannya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib oleh umatnya. Karena apa? Umatnya Nabi Isa menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah seorang penyihir. Dia itu ngomong kosong. Kok iso mulai cilik ngomong. Jadi Nabi Isa itu ketika lahir, ketika masih bayi, seharusnya belum bisa ngomong, tapi Nabi Isa itu bisa ngomong. Jadi dianggap Nabi Isa itu adalah seorang penyihir. Terus kemudian Nabi Isa itu mendapatkan cemoohan dan siksaan dari orang-orang yang tidak mempercayai ajarannya Nabi Isa. Bahkan sampai dikejar mau dibunuh dengan cara disalib. Tapi yang dibunuh siapa? Yang dibunuh akhirnya siapa? Muridnya Nabi Isa. Yang sama Allah diserupakan, bukannya disamain Bu sama Nabi Isa. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Nah, sekarang berikutnya Nabi Muhammad ini tidak bisa diragukan lagi kesabarannya. Kesabarannya Nabi Muhammad luas diludahi sama nenek-nenek. Seluas apa? Seluas lautan itu. Masih seluas alam semesta. Seluas alam semesta itu masih tidak cukup kesabarannya Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir, kemudian meninggal oleh bapaknya. Terus kemudian Ibunya. Siapa yang tidak mau mengikuti, kemudian meninggal oleh ibunya, akhirnya Terus kakeknya dengan kakeknya. Hidup dengan meninggal. kakeknya, terus kemudian Temannya. kakeknya meninggal. Itu berturut-turut. Temannya. Siapa yang tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad? Pamannya Nabi Muhammad juga mau loh mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Nah, siapa nama pamannya? Abu Lahab. Terus siapa lagi? Abu Lahab yang tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad tuh pernah diludahi, dilempari batu sama nenek-nenek. Hampir dibunuh juga. Dikucilkan dari tanah kelahirannya. Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad berdakwah kemana? Ke Madinah. Kemudian Nabi selalu mengalami hinaan dan cacian dari kaum kafir Quraisy karena dianggap menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan tradisi. Terus apa lagi? Ayo kita sebutkan bersama-sama. Apa lagi?
Apalagi cobaannya Rasulullah? Istrinya Rasulullah meninggal. Iya, ditinggal Meninggal oleh Abu Lahab. Khadijah. Terus apa lagi? Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Oh iya, benar sekali. Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Abu Lahab merencanakan untuk membunuh, apalagi yuk? Tidak dimaki oleh seorang fakir miskin yang buta. Iya, benar sekali. Dilempari kotoran unta saat Oh iya benar. sholat di Dicaci masjid. maki oleh fakir miskin yang buta. Dilempari kotoran. Unta. Dilempari kotoran unta oleh siapa? Nenek. Kaum kafir Quraisy. Oleh kaum Quraisy. Nafis mana? Apa lagi? Banyak ya? Ya, banyak. Banyak banget. Banyak banget sampai kita tidak bisa menyebutkan. Bagaimana? Coba sekarang Mas Rainer deh. Kalau Mas Rainer dilempari kotoran gitu marah nggak? Marah toh? Jelas malah kita sebagai manusiawi. Ngamuk, Bu. Yang sangat kurang takwanya, kalau kita itu dilempari kotoran, maka kita akan marah. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak. Sekarang mujizatnya. Nah, jadi Rasul-Rasul ulul azmi itu selain diberikan kesabaran, ketabahan yang sangat luar biasa, mereka juga diberikan mujizat oleh Allah. Nabi Nuh itu diberikan mujizat oleh Allah, yaitu Nabi Nuh bisa membuat kapal. Tapi Nabi Nuh bisa membuat kapal yang sangat besar. Ini adalah sebuah mujizat. Cerdas itu sebuah mujizat, anak-anak. Berikutnya, Nabi Musa diberikan mujizat bisa membelah laut merah. Terus bisa merubah tongkat menjadi batu. Kok batu? Ular. Terus kenapa? Terus apa lagi mujizatnya Nabi Musa? Apa bisa mengubah kalau tangannya dimasukin ke tiap kotak merah itu lah, Bu. Ketika tangannya dimasukkan ke tiapnya bersinar, Bu. Oh iya, ketika tangannya dimasukkan ke ketiaknya bersinar, benar sekali. Bisa mengubah laut menjadi merah. Bisa. Nah, di kejadian ketika Nabi Musa membelah laut ini sangat luar biasa ya. Fir'aun itu seseorang yang tidak akan pernah meninggal, tetapi dia itu tenggelam di sini. Dan Fir'aun itu sempat bertobat, anak-anak. Dia mengucapkan kata la ilaha illallah, namun ketika sudah nyawanya itu sudah sampai lehernya. Itu lautannya yang dibelah itu masih ada sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih ada. Gimana? Sekarang berikutnya Nabi Ibrahim diberikan mukjizat tidak hangus terbakar di dalam kobaran api. Nabi Isa, oh iya, selain mukjizatnya Nabi Musa ini, mukjizatnya yaitu berupa kitab Taurat. Taurat itu adalah mukjizat loh ya, kitab. Nanti buku tambah. Terus berikutnya Nabi Isa. Yang paling fenomenal, Nabi Isa itu memiliki mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati, dapat membentuk burung hidup dari tanah liat, mampu menurunkan makanan dari langit, serta mukjizat yang paling besar yaitu kitab Injil. Sekarang mukjizatnya Nabi Muhammad ya kita tulis. Memancar
tanah. 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 Dari tanah. Salah jari. Terus apa lagi? Bulan. Apalagi mujizatnya Nabi Muhammad? Masa mengetahui makanan beracun? Belum. Mengetahui makanan beracun. Iya. Apa lagi? Katanya Lainor membelah bulan, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tadi aku cuma baca banyak yang ngomong please. Ayo. Apa lagi? Isra Mi'raj, Bu. Bertemu dengan Allah secara langsung. Ya. Isra Mi'raj. Terus apa lagi? Bertemu dengan Allah secara langsung. Apa Al-Quran juga? Bisa Bertemu dengan membelah Allah secara bulan, Bu. Hmm? bisa membelah Nuzulul Quran. Al-Quran juga. Bertemu dengan Allah. Terus apa lagi? Apa lagi? Tegas begitu. Zatnya Nabi Muhammad. Bu dapat itu, Bu, apa ya? Waktu udah habis, Bu. Oh iya, waktunya sudah habis ya. Bentar. Suaranya kok nggak jelas, Bu? 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Nah, apa lagi nih? Segelas susu dapat mengenyangkan banyak orang, Bu. Dapat Bu dapat menurunkan mengenyangkan hujan. banyak orang. Mukjizatnya. Bu bisa menurunkan hujan, Bu. Iya, doa minta hujan. Dan banyak orang. Oke, nanti Bu Guru akan tuliskan sebagian. Nah, anak-anak itu adalah tentang Rasul Ulul Azmi. Tugasnya anak-anak mengerjakan halaman 109. Tugas ya? Halaman 109. Tugasnya anak-anak mengerjakan halaman 109 sampai halaman 110. Oke anak-anak, ini sudah lebih 5 menit. Apa, Bu? Mengerjakan PAI lah. Bu Guru foto dulu. Bu Guru foto ya. Bu, ini bagian A, B, C, Ya, bagian A, B, dan C. Tugasnya adalah mengerjakan bagian A, B, dan C. Jangan itu kan, Bu. Ya, cuma itu saja. Nanti Bu Guru infokan kembali di grup biar anak-anak nggak lupa. Oke, anak-anak. Sekarang silakan istirahat. Besok kita bertemu lagi. Ada foto Bu tak, Bu? Guru akhiri. Sudah selesai foto. Assalamualaikum. Dadah. Nah, Bu Guru akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.